Alur Muara Jelitik menjadi urat nadi perekonomian nelayan di Sungai Liat, Bangka Belitung. Alur ini menjadi akses perahu nelayan untuk bisa keluar masuk atau bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Nusantara, PPN, Sungai Liat. Tanpa alur Muara Jelitik, nelayan akan menyandarkan perahu dan bongkar muat di Rambak, Tuing, bahkan di Pangkal Pinang. Nelayan akan terbebani dengan tambahan biaya operasional yang tidak sedikit. Terkendala dengan biaya operasional yang mahal, nelayan memilih melaut 1 bulan 1 kali. Cepat atau lambat kondisi perekonomian nelayan akan memburuk. Bagaimana jika alur laut yang menjadi urat nadi kehidupan nelayan Sungai Liat ini mengalami pendangkalan akibat timbunan sedimentasi pasir yang dari tahun ke tahun hampir menutup alur Muara Jelitik? Hampir dipastikan kehidupan nelayan terganggu. Nelayan akan menunggu pasang tinggi agar bisa masuk di alur Muara Jelitik. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah Kabupaten Bangka menjadikan pendangkalan alur Muara Jelitik atau alur muara air kantung Sungai Liat ini sebagai program prioritas yang harus segera diselesaikan. Pemkab Bangka telah mengundang sejumlah perusahaan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan normalisasi alur Muara Jelitik. PT Pulau Mas Sentosa mendapat izin pengerukan di kawasan muara air kantung, Pelabuhan Jelitik. Namun, proyek pengerukan alur Muara Jelitik tidak berjalan sesuai rencana. Proses pengerukan tidak maksimal, bahkan terhenti, sehingga nelayan tidak bisa lagi menggunakan alur Muara Jelitik. Sebagai sanksi, Pemprov Bangka Belitung mencabut izin pengerukan PT Pulau Mas. Hal tersebut telah tertuang dalam SK Gubernur Bangka Belitung 188-44720 DLHK 2021 tentang pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha PT Pulau Mas Sentosa. PT Pulau Mas Sentosa mengajukan gugatan kepada Pemprov Bangka Belitung dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Pada 19 Juli 2022 Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi nomor 365K/LH 2022 tanggal 19 Juli 2022 mengeluarkan amar putusan kasasi, yakni menolak permohonan kasasi PT Pulau Mas Sentosa. Sejak putusan sudah dinyatakan inkrah atau memiliki keputusan hukum tetap, PT Pulau Mas Sentosa tidak lagi melakukan kegiatan pengerukan alur Muara Jelitik hingga bertahun-tahun. Pada Selasa, 16 April 2024, PJ. Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zha bersama Forkopimda Bangka Belitung melakukan peninjauan langsung ke Muara Jelitik. Dalam peninjauan tersebut, PJ Gubernur memerintahkan pemerintah Kabupaten Bangka untuk segera melakukan pengerukan dengan melibatkan perusahaan yang sudah memiliki izin pengerukan, maupun izin menjual pasir dari pengerukan. PJ Gubernur menegaskan, karena kedaruratan pekerjaan pengerukan harus segera dilakukan. Perusahaan yang memiliki izin diminta menangani proyek pengerukan karena Pemprov Babel maupun Pemkab Bangka tidak mampu menjalankan proyek ini sendiri mengingat keterbatasan anggaran. Penjabat Bupati Bangka Muhammad Haris merespon cepat kondisi darurat tersebut. Pemkab Bangka mengundang sejumlah perusahaan yang berminat melakukan pekerjaan pengerukan dan normalisasi alur Muara Jelitik. Tercatat ada 5 perusahaan yang diundang, namun yang hadir hanya 2 perusahaan, yakni PT Pulau Mas Sentosa dan PT Nagama Sumatera. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemkab Bangka menerbitkan izin proyek pengerukan Muara Jelitik untuk PT Pulau Mas Sentosa dan PT Nagama Sumatera. Berdasarkan kesepakatan awal, PT Pulau Mas Sentosa dan PT Nagama Sumatera akan melakukan kerjasama proyek pengerukan. Sebagai bentuk komitmen atas persoalan pendangkalan alur muara yang sangat dibutuhkan nelayan itu, PT Nagama Sumatera sudah mendatangkan kapal Usman 7 di Muara Jelitik. Sementara PT Pulau Mas Sentosa tidak juga melengkapi perizinan dan mendatangkan kapal dan peralatan pengerukan. Hingga habis masa berlaku surat izin kerja keruk, SIK, yang diterbitkan oleh Pemkab Bangka, pihak PT Pulau Mas belum juga mendatangkan kapal atau peralatan yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya kerjasama PT Nagama Sumatera dan PT Pulau Mas Sentosa tersebut dibatalkan. Secara legal, SIK PT Pulau Mas Sentosa berakhir pada 5 Mei 2024. Menyikapi berakhirnya SIK PT Pulau Mas Sentosa, Pemkab Bangka dan Forkompimda Bangka menggelar rapat koordinasi pada 3 Juni 2024. Berdasarkan berita acara rapat koordinasi pelaksanaan normalisasi muara air kantung Sungai Liat nomor 557071009/2024 tanggal 3 Juni 2024, Bupati Bangka menunjuk PT Nagama Sumatera untuk melaksanakan kegiatan normalisasi alur, muara dan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat. Penunjukan kepada PT Nagama Sumatera mempertimbangkan kebutuhan darurat nelayan untuk bisa mengakses alur muara. Pertimbangan lain, dengan berakhirnya SIK PT Pulau Mas Sentosa proyek pengerukan berstatus quo. Selain itu, penunjukan kepada PT Pulau Mas Sentosa tidak bisa dilakukan menurut hukum karena perizinannya sudah tidak berlaku. Selanjutnya, hal yang paling prinsip dalam perizinan berusaha adalah izin lingkungan.
Sedangkan izin lingkungan PT Pulau Mas Sentosa sudah dicabut oleh pemerintah dan sudah ingkrah dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung nomor 365 K Tun LH 2022.